Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yantar Bahri. Saat ini saya kuliah di Universitas Paramadina dengan jurusan Falsafah dan Agama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai masa depan Partai Islam di Indonesia. Ketika membicarakan Partai Islam di Indonesia, tentu kita sangat familiar dengan kata-kata tersebut, mengingat sangat banyak sekali partai Islam di Indonesia. Ada beberapa partai besar yang kita ketahui seperti PKB, P3, PAN, PKS, dan lain sebagainya. Nama-nama partai tersebut adalah partai yang dianggap mewakili kelompok umat Islam di kalangan kancah politik di Indonesia. Namun dalam perolehan suaranya, Partai Islam belum mampu menjaring secara atau mendapatkan suara lebih besar dibandingkan partai-partai yang di luar Islam seperti Partai PDI, Partai Demokrat, Nasdem, dan lain-lain. Nah, sebelum membicarakan hal tersebut, tentu kita harus tahu dulu apa itu partai politik. Partai politik adalah organisasi yang memiliki ideologi dengan tujuan-tujuan politik yang diwujudkan dalam keikutsertaannya pada pemilihan umum. Partai politik juga dianggap sebagai sebuah organisasi yang memiliki hubungan dengan pemilih. Partai politik merupakan agen perwakilan yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, menuntut dukungan mereka yang dipengaruhi secara langsung oleh perubahan suara dalam suatu pemilihan. Nah, Partai Islam pada yang telah disebutkan tadi adalah bagian dari partai politik yang ada di Indonesia. Dalam membicarakan partai Islam, tentu kita juga tidak boleh melupakan, atau dalam membicarakan partai politik termasuk partai-partai Islam, tentu kita tidak boleh melupakan votalitas pemilihan. Nah, votalitas pemilihan adalah turun naiknya perolehan suara partai politik dari pemilu ke pemilu, atau stabil tidaknya perolehan suara partai politik dari pemilu ke pemilu. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi, bahwa partai Islam mengalami kenaikan dan penurunan suara di dalam pemilu di Indonesia. Nah, partai Islam pernah memperoleh suara terbesar, dan itu terjadi pada tahun 1955. Namun hingga sekarang, setelah masa Orde Baru berakhir, Partai Islam juga belum menunjukkan taringnya sebagai identitas masyarakat Islam yang dianggap mewakili suara-suara orang Islam. Sayangnya partai politik Islam atau partai Islam tidak mampu mempengaruhi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan votalitas elektoral partai Islam. Yang pertama, ada stagnan, stabil, dan fluktuasi. Nah, stagnan adalah perolehan suara yang tidak meningkat. Perolehan suaranya hanya itu-itu saja, tidak mengalami perkembangan, dan juga bisa dikatakan tidak mengalami pergerakan. Sementara stabil itu perolehan suara yang tetap, tetapi bisa dikelola dengan baik di dalam setiap pemilu, sehingga
perolehan suara yang diperoleh Partai Islam itu stabil, bisa dikatakan bahwa merata gitu, tapi juga tidak mengalami kenaikan. Kemudian ada fluktuasi. Nah, fluktuasi sendiri bisa dikatakan bahwa perolehan suara yang didapatkan oleh partai-partai Islam itu mengalami kenaikan dan penurunan. Nah, ketika kita membicarakan partai PKB. Nah, partai PKB menjunjung atau mempamerkan seorang tokoh besar, yaitu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, ketika masa-masa Gus Dur di PKB, PKB mengalami peningkatan suara yang cukup baik di dalam setiap pemilu. Bahkan Gus Dur sendiri juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Kemudian ketika membicarakan partai PAN yang secara ideologi Islam tetapi tidak menunjukkan identitas keislamannya secara formil. Partai ini juga memiliki seorang tokoh besar yaitu Amin Rais, salah satu kolega Gus Dur, salah satu bisa dikatakan orang yang seumuran dengan Gus Dur dan memiliki pengaruh yang cukup besar. Namun juga pengaruh Amin Rais tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap suara perolehan dari partai PAN sendiri. Kemudian juga ada partai P3, salah satu partai Islam tertua yang sudah berdiri semenjak Orde Baru. Juga tidak mampu memberikan perolehan suara yang signifikan yang mewakili umat Islam di dalam kancah politik nasional. Nah, kemudian jika hal tersebut terus terjadi, bagaimana dengan masa depan partai Islam di Indonesia? Masa depan partai Islam dilihat dari dua hal, yaitu stabilitas perolehan suara partai-partai Islam dari pemilu ke pemilu dan eksistensi partai-partai Islam pada sistem politik, sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi bahwa stabilitas perolehan suara partai Islam cenderung mengarah pada posisi partai Islam papan tengah. Perolehan suaranya hanya berkisar 7-10%. Nah, masa depan partai Islam sebagai partai papan tengah dan bawah tersebut dipengaruhi oleh sikap dan perilaku politik pemilih Islam itu sendiri. Dalam konteks kinerja elektoral, selama masih ada santri dan pesantren dan kelompok-kelompok yang menggunakan identitas politik Islam, sebenarnya dukungan terhadap partai Islam akan tetap terbuka dan besar. Nah, persoalannya, kecenderungan pemilih Islam berubah bagaimanapun akan memiliki pengaruh pada masa depan partai Islam itu sendiri. Kemudian juga dari segi pemilu, partai-partai Islam sebenarnya realistis hanya dapat eksis pada kisaran parliamentary threshold antara 2,5-3%. Lebih dari 3,5% atau 4%. Kecenderungan berkurangnya partai Islam dalam sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia akan sangat memungkinkan. Di dalam konteks politik nasional, masa depan partai-partai Islam masih belum mampu sebagai alternatif untuk melakukan perubahan karena faktor perbedaan ideologi dalam membangun koalisi antar partai Islam dan dalam melahirkan sosok alternatif dan kepemimpinan nasional. Nah, permasalahan tersebut adalah tantangan bagi partai Islam jika ingin menjadi pemilih atau memiliki suara terbanyak di dalam setiap pemilu. Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.